Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Ardian kembali menyapa Anda dalam iNews Siang. Iya, dan saya Prisa Somodatu. Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan pada siang hari ini. Dan kita mulai pemirsa dengan informasi yang pertama, di mana 1 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Asahan mengalami kecelakaan dan terbalik saat menuju lokasi kebakaran. Ya, akibatnya 6 orang personil luka-luka. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Asahan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Mobil yang ditumpangi 6 personel ini oleng dan menabrak pohon sawit hingga terbalik. 1 orang personel sempat terjepit dan sulit dikeluarkan. Setelah 1 jam berusaha dikeluarkan dengan alat seadanya, akhirnya personel itu berhasil dievakuasi. Keadaan mobil lumayan terbalik dan sekarang kami masih fokus kepada anggota kami yang ini disebabkan kecelakaan tunggal. Informasi yang kami dapat sampai dengan sekarang itu ada 6 orang anggota yang mengalami luka, 2 orang yang luka parah dan Diketahui sebelumnya 1 unit mobil damkar ini mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik saat menuju lokasi kebakaran di Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara. Korban kecelakaan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga nekat membawa ganja sebanyak belasan kilogram di Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga menjadi satu komplotan kurir narkoba. Delisma, wanita berusia 46 tahun ini tak berkutik saat diamankan unit Reskrim Polsek Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Wanita asal Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini kedapatan membawa 17 kg ganja di loket bus akap di Sukarame. Kasus ini berawal dari kecurigaan warga atas barang bawaan dan koper yang dibawa pelaku. Saat mendapatkan laporan dari warga, polisi pun langsung bergerak dan menggeledah bawaan pelaku. Dari adanya informasi dari masyarakat, lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menemukan satu barang yang mencurigakan di sebuah lokasi lingkungan perumahan, dan terhadap barang tersebut dilakukan tindakan pengamanan sementara. Kemudian masyarakat menghubungi anggota kepolisian. Ketika kita lakukan upaya pengecekan terhadap barang yang telah ditinggalkan tersebut, kita mencurigai adanya koper yang ada di lingkungan halaman rumah masyarakat. Kemudian secara bersama-sama disaksikan masyarakat, ternyata setelah kita bongkar berisi sebuah narkotika jenis ganja. Selain Delisma, petugas juga mengamankan satu pelaku lainnya yang bernama Haris. Haris merupakan warga Sukodadi, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya memiliki peran yang berbeda, pengantar dan penjemput paket narkoba di loket bus akap. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara meringkus 2 orang bandar sabu. Sempat terjadi kejar-kejaran dan tersangka sengaja menabrak 2 mobil polisi hingga rusak parah. Sat Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus 2 orang kawanan bandar sabu pada saat dalam perjalanan hendak mengantarkan barang haram tersebut kepada pembeli, lalu tertangkap di Batubara, Sumatera Utara. Pada saat penangkapan kedua tersangka, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mengendarai mobil minibus. Tidak hanya itu, tersangka juga sempat berusaha kabur dengan cara menabrak 2 unit mobil milik anggota Sat Narkoba Polres Batubara pada saat melakukan penghadangan mobil tersangka. Pada penangkapan ini, polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang berada di mobil pelaku sebanyak 1 kg yang dikemas di dalam plastik teh. Selanjutnya, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yakni 1 unit mobil dan 2 buah handphone. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan haram tersebut dan barang haram tersebut didapati dari wilayah Asahan dan akan diedarkan di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Mungkin ada insiden saat pengejaran antara anggota kita dengan mereka ini cukup melawan dan tidak mau diberhentikan. Akhirnya ada mobil pelaku ini
masuk ke selokan ya yang kemarin. Tapi syukur alhamdulillah barang buktinya bisa kita amankan. Kini kedua tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapolres Batubara. Atas perbuatannya tersangka diancaman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, anak seorang anggota DPRD Riau ditangkap polisi lantaran terlibat penganiayaan bersama dua rekannya. Ya, akibat penganiayaan ini korban mengalami luka parah sementara dua rekan pelaku masih buron. DA, anak seorang anggota DPRD Provinsi Riau ini ditahan polisi karena terlibat penganiayaan terhadap seorang pria berinisial YD di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Kejadian ini berawal saat salah seorang teman korban meminta korban YD datang ke hotel untuk mengantarkan charger ponsel. Tiba-tiba seorang perempuan yang diketahui pacar pelaku mengaku dilecehkan oleh seseorang. Secara tiba-tiba tersangka DA bersama dua orang temannya mengeroyok korban. Akibat penganiayaan ini korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek di bagian wajah, tangan, dan perut. Kondisi korban pada saat itu memang dirawat 2 hari di rumah sakit karena lukanya cukup berat. Dan motif pelaku untuk melakukan penganiayaan itu? Ada selisih paham. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Ya, selamat siang Pak Beri. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Beri sudah bergabung bersama kami. Bagaimana kronologis penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD Riau bersama dengan rekannya terhadap salah seorang pria ini, Pak Beri? Ya, jadi memang awalnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 itu di sebuah depan hotel Hollywood di Jalan Kuantan, Pekanbaru Riau, di mana pada saat itu korban dipanggil oleh temannya. Kemudian pada saat korban mendatangi hotel tersebut bertemu dengan 3 orang pelaku, dan pada saat bertemu itu ada selisih paham antara korban dengan terduga pelaku. Pada saat itulah terjadi penganiayaan secara bersama-sama, bahkan menggunakan salah satu pelaku menggunakan senjata tajam sehingga mengenai tangan dari korban. Oke, apakah itu artinya Pak Beri, korban dan pelaku ini saling mengenal? Dari hasil pemeriksaan kita saat ini tidak mengenal. Dari antara korban dengan terduga pelaku tidak mengenal. Baik, artinya memang tidak mengenal, kemudian terjadi perselisihan begitu ya, selisih paham seperti yang Anda tadi sampaikan. Lalu bagaimana proses penangkapan pelaku dan apakah 2 pelaku lainnya telah ditangkap sejauh ini Pak Beri? Ada update-nya seperti apa? Ya, jadi memang terhadap terduga pelaku ini kita sudah melaksanakan gelar perkara, kemudian kita melakukan pemanggilan terhadap ketiga pelaku ini. Namun 1 orang yang memenuhi panggilan tersebut yaitu pelaku atas nama DH, di mana kami lakukan pemeriksaan, kemudian setelah kami lakukan penahanan kemarin pada hari Senin. Kemudian untuk 2 terduga pelaku sampai saat ini belum kooperatif, makanya kami dengan tim sudah melakukan pencarian dan sudah kami buatkan daftar TPO-nya. Berarti pelaku saat ini baru yang ditangkap adalah 1 orang ya? 1 orang, iya. Oke, lantas seperti apa kondisi terupdate dari korban? Memang pada saat setelah kejadian korban dirawat 2 hari, di mana korban mengalami luka tangan akibat benda tajam, kemudian di bagian perut ada juga luka lebam, kemudian di bagian kaki, di lutut juga ada bagian yang lebam, karena ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian dirawat di Rumah Sakit Bayangkara selama 2 hari. Namun sampai saat ini kondisi korban sudah mulai membaik. Ya, Pak Beri, adakah dugaan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku sehingga kemudian ini menjadi satu trigger begitu ataupun pemicu pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban? Ya, ini masih kita dalami karena saat ini kita baru mengamankan 1 orang. Namun memang dari pemeriksaan 1 orang ini sebetulnya dari yang pelaku ini melihat korban ini ada kemiripan dengan target mereka.
Jadi ada selisih paham sebelumnya dengan orang lain, tapi dia melihat seolah korban ini mirip dengan target mereka. Artinya ini salah sasaran gitu ya, Pak? Salah Ya, sasaran? gimana? Artinya ini salah sasaran atau seperti apa? Salah sasaran. Dari hasil pemeriksaan satu orang tersangka ini salah sasaran. Nah, Oke. nanti kami kembangkan lagi dari 2 orang yang lainnya. Terima kasih Pak Beri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, seorang pemotor jadi korban begal di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta. Iya, pembegalan terekam kamera pengawas. Korban yang tengah berkendara tiba-tiba dihentikan oleh 3 pelaku begal sadis di Jalan Jenderal RS Sukanto, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta. 2 dari 3 pelaku menendang kendaraan korban sambil menodongkan senjata tajam. Korban yang panik dan takut akhirnya berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraannya. Pembegalan terjadi dini hari saat kondisi jalan sepi. Dorong, jatuh, dianya lari, si korban, si pelakunya turun semua, 3-3-nya, 2-nya dulu. Pemirsa, masalah sampah masih jadi masalah di negeri ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.